memang lagi kenceng akhir-akhir ini kan bicara tentang misalnya antara lain adalah pilkada tidak langsung melalui DPRD gitu kan, ketemu tuh riak-riaknya gitu. Nah, pertemuan dari beberapa ketum partai kemarin dan pimpinan-pimpinan partai politik ya waktu itu kan menunjukkan sebenarnya upaya untuk melakukan konsolidasi di isu tertentu. Meskipun saya pikir mungkin nggak hanya isu itu, tapi juga bicara tentang isu-isu lain yang kaitannya bagaimana supaya pemerintahan ini berjalan dengan lebih baik gitu ya. Politik kita tuh akan mengarah seperti apa sih? Soalnya pas awal tahun aja sudah ada yang dinamakan koalisi permanen. Tapi kan memang pilkada langsung ini banyak evaluasi juga sebenarnya plus minusnya, dan itu kita rasakan bersama. Ukuran terpentingnya adalah bagaimana rakyat itu bisa terlibat dalam proses atau pengambilan kebijakan secara langsung yang berdampak pada mereka. Bagaimana juga di saat yang sama kalau itu terjadi maka kompensasinya adalah membuka kemungkinan partai-partai lokal itu dimudahkan untuk bisa berkontes pada tataran pemilu daerah. Bukannya semakin banyak partai justru malah semakin rumit. Gen Z sekarang sudah lebih kritis. Berarti bukan jadi salah satu alasan untuk menghindarin itu kan, dipilihnya pilkada langsung itu. Good point. Pemegang kedaulatannya adalah anak-anak bangsa ya, bukan hanya anak mantu, tapi anak bangsa ya kan, yang memang memiliki kecerdasan, kritisisme, dan mereka punya pemahaman politik yang menurut saya cukup bijaksana loh. Hikmat kebijaksanaan itu menurut saya hari ini itu dimiliki oleh para bocah-bocah angon atau Gen Z yang ada sekarang, which is mereka adalah the majority of the voters. Nah, kalau misalnya para pemimpinnya hari ini tidak memiliki hikmat kebijaksanaan tersebut, maka mereka mustahil akan bisa mengantarkan negara dan bangsa ini pada sebuah strata keadilan sosial. Dan itu anak-anak muda hari ini sudah paham. Melihat cara Presiden memberantas korupsi. Nah, kalau misalnya dari sisi korupsi sendiri, apakah pemerintah ini benar-benar serius untuk memberantas korupsi atau memang hanya pencitraan awal aja? Berarti kalau dilihat ekonomi rakyat Indonesia di tahun 2026 ini adalah challenge yang besar berarti ya? Penuh dengan tantangan dan masih bisa dibilang kita harus survive berarti ya? Ya kalau kita lihat indikatornya ya tentunya kita harus waspada ya. Harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini di studio kami kedatangan tamu yang akan melihat bagaimana perkembangan politik di tahun 2026. Sudah ada Dimas Oki yang akan berbicara atau membahas ngobrol seputar politik di 2026. Tidak hanya politik, tapi juga ekonomi dan juga soal demokrasi di Indonesia. Mas Oki. Siap, Kakak Dila. Mas Oki, Mas Dimas. Bisa Dimas, bisa Oki, bisa Nugroho. Ada 3 nama ya? Ada 3 suku kata. Mas, kalau misalnya kita lihat dari pandangan Mas Dimas nih di 2026, politik kita tuh akan mengarah seperti apa sih? Soalnya pas awal tahun aja sudah ada yang dinamakan koalisi permanen. Nah, itu maksudnya apa tuh? Gambaran politik yang seperti apa? Oke, terima kasih. Setiap pemerintahan pasti ingin menyambut tahun baru yang penuh tantangan ya, seperti 2026. Itu tentunya dengan sebuah optimisme baru, semangat baru, soliditas baru, harapannya kan begitu. Konsolidasi gitu. Karena akan susah sebuah pemerintahan berjalan dengan optimal jika dia tidak mampu mengkonsolidasikan secara politik ya kekuatan internalnya. Dan lalu kemudian itu satu hal, yang kedua lalu bagaimana meyakinkan seluruh elemen bangsa itu untuk bergerak bersama mewujudkan target-target yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Jadi artinya itu yang kita sebut namanya mobilisasi politik. Itu sebenarnya terjadi dan harus terjadi memang. Setiap rezim, setiap pemerintah itu harus menemukan sebuah formula politik untuk bisa mengkonsolidasikan internal dirinya satu sisi, lalu kemudian yang kedua mampu mengconvince, meyakinkan publik, audiens, ya kan, katakanlah kalau tidak bisa semua, the majority of the people untuk bisa bergerak bersama, mendukung, ya, syukur-syukur berpartisipasi untuk terlibat dalam proses mewujudkan kesuksesan program-program pemerintah tersebut gitu.
Nah, ini tentunya banyak aspek yang harus dibahas jika kita bicara seluas itu kerjanya. Antara lain adalah bagaimana ya misalnya strategi komunikasi, sosialisasi pemerintah satu, lalu yang kedua kemudian bagaimana tata kelolanya sendiri, ya kan? Lalu namanya governance, tata kelola pemerintahan itu sendiri dikelola sedemikian rupa sehingga kemudian semua program-program pemerintah itu deliverable-nya bisa bagus, sekaligus juga delivery-nya, distribusinya itu juga sesuai dengan diharapkan, tepat guna, tepat sasaran, sampai ke masyarakat. Nah, menurut saya itu konsolidasi memang sangat penting, dan menurut saya pertemuan atau bukan pertemuan lah ya, tadi yang disampaikan adanya niatan untuk membangun sebuah koalisi permanen, tujuannya adalah untuk bisa adalah jawaban dari pemerintah hari ini untuk merespon tahun baru 2026 yang penuh tantangan secara ekonomi, politik, ya, geopolitik, dan saya pikir ini tantangannya juga istilahnya kita bilang namanya two level. Jadi domestic two level game. Jadi domestik maupun global, internasional itu pressure-nya sama kerasnya. Itu soal stabilitas pemerintahan atau justru malah menghilangkan oposisi? Nah, ini penting karena yang harus kita dengar adalah bagaimana statement dari kepala negara dan kepala pemerintahan itu sendiri ya terkait dengan dinamika politik yang terjadi, bahwa Presiden Prabowo itu tidak menginginkan adanya sebuah oposisi yang absen. Artinya dia menghargai posisi dalam hal ini PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan. Itu kan berkali-kali Presiden Prabowo mengucapkan itu secara resmi ya di forum-forum formal resmi kenegaraan. Jadi dan hari ini juga saya lihat di satu sisi partai seperti PDI Perjuangan juga tidak terlihat berniat untuk masuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo juga. Katakanlah mereka tidak hendak menjadi oposisi sebagaimana disampaikan dalam pertemuan PDI beberapa waktu lalu, mereka ingin melakukan keseimbangan. Saya pikir kata keseimbangan penting karena sebenarnya yang butuh keseimbangan bukan hanya pemerintahan, tapi juga secara internal nih. Kalau kita bicara tadi konsolidasi, berarti harus ada keseimbangan yang diwujudkan. Presiden Prabowo membutuhkan sebuah equilibrium, sebuah keseimbangan politik di internal pemerintahannya, karena bagaimanapun yang namanya internal politics itu kan kepentingannya banyak, Mbak Dila, dan itu kan harus dikelola oleh seorang pemimpin, oleh sebuah rejim politik secara mantap. Negara juga begitu, butuh keseimbangan. Nah, ketika PDI Perjuangan menyatakan bahwa dia berada di luar pemerintahan, ini baik. Nah, menariknya adalah nanti sejauh mana kemudian dalam setiap isu mereka bertemu dan ada isu lain yang mereka temuin terpecah. Nah, ini bukan hanya menyangkut antara relasi PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan dengan partai penguasa hari ini yang dipimpin oleh Gerindra dengan partai-partai lain di dalam pemerintahan saja, tapi juga di internal pemerintahan itu juga bisa sangat terbuka kemungkinan mereka terpecah dalam satu isu, tapi nyatu di isu yang lain gitu. Jadi sangat tergantung dengan isu-isu. Dan saya pikir yang memang lagi kencang akhir-akhir ini kan bicara tentang misalnya antara lain adalah pilkada tidak langsung melalui DPRD gitu kan, ketemu tuh riak-riaknya gitu. Nah, pertemuan dari beberapa ketum partai kemarin dan pimpinan-pimpinan partai politik ya waktu itu, ada Gerindra yang diwakili oleh Dasko, lalu kemudian ada Golkar Bahlil, PAN Zulhas, PKB Muhaimin Iskandar. Ini kan menunjukkan sebenarnya upaya untuk melakukan konsolidasi di isu tertentu. Meskipun saya pikir mungkin nggak hanya isu itu, tapi juga bicara tentang isu-isu lain yang kaitannya bagaimana supaya pemerintahan ini berjalan dengan lebih baik gitu ya. Di tengah sorotan publik ya terkait dengan kinerja pemerintah. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dampak nyata apa yang dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar awam terhadap ya ini koalisi permanen ini? Kalau menurut saya tentunya kalau bicara tentang koalisi permanen itu harus diuji lagi sebenarnya motivasinya apa. Apakah hanya semata-mata political struggle atau power struggle aja ya kan, kepentingan yang sifatnya partikular, partisanship ya kan, elemen-elemen kekuatan yang ada di internal pemerintahan gitu, atau itu sesungguhnya bertujuan besar untuk mewakili tadi yang disampaikan oleh Kakak Dila adalah bertujuan untuk betul-betul bisa membangun sebuah tata kelola pemerintahan ya kan. Satu sisi programnya baik, komunikasi sosialisasinya baik ke masyarakat, distribusinya juga baik gitu ya. Ataukah memang itu sebenarnya tujuannya, mengkonsolidasikan pemerintahan agar kemudian program-program prioritas presiden bisa terwujud dengan baik gitu. Nah, ini kan ukurannya masih jauh.
untuk menyatakan bahwa ini semata-mata end game-nya adalah supaya distribusi ataupun katakanlah ya deliverable maupun delivery dari program pemerintahan itu berjalan baik. Kalau saya lihat ini masih mencoba untuk mengkonsolidasikan internal rivalry yang memang inevitable, tidak bisa terhindarkan ya, meskipun presiden atau siapapun membantah bahwa kita tidak ingin ada polarisasi, tidak ada internal rivalitas dan seterusnya, tapi itu sebuah sunatullah dalam setting politik manapun. Pasti ada. Mau itu dalam rezim liberal maupun rezim sosialis komunis sekalipun, yang namanya rivalitas itu pasti akan ada. Nah, sejauh mana itu sebuah pemerintahan atau pemimpin itu mampu membangun equilibrium ya, keseimbangan gitu ya. Kalau kita tadi pinjam istilahnya PDI Perjuangan, menyeimbangkan pemerintahan, menyeimbangkan Indonesia, menyeimbangkan negara. Saya pikir itu sesuatu yang sangat sangat masuk akal terjadi. Cuman memang pasti ada isu di mana mereka bertemu, ada keseimbangan di sana, ada konsensus di sana, ada yang tidak. Tidak bertemu pun bukan berarti kemudian tidak ada konsensus. Bisa jadi kemudian tidak sepakat itu adalah menyeimbangkan suatu hal yang kemudian itu kompleks dan konfliktual gitu dan rumit. Ya, contoh kasus misalnya kayak isu lagi-lagi pilkada tidak langsung ya. Menurut saya ini juga tentunya rumit karena dan sangat kompleks dan rentan gitu. Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana sebuah bukan perspektif ya, tapi sebuah paradigma berpolitik ya yang selama ini kita anut dan kita yakini bahwa ini akan berjalan baik. Tapi kan memang pilkada langsung ini banyak evaluasi juga sebenarnya plus minusnya, dan itu kita rasakan bersama mudarat dan manfaatnya, atau rakyat selama ini juga melihat mudarat manfaatnya seperti apa. Tapi juga bukan berarti ketika pilkada tidak langsung ini pilkada langsung itu mudaratnya banyak, lalu jawabannya semata-mata langsung adalah misalnya pilkada tak langsung melalui DPRD gitu. Menurut saya yang harus dilihat itu adalah ukuran terpentingnya adalah bagaimana rakyat itu bisa terlibat dalam proses atau pengambilan kebijakan secara langsung yang berdampak pada mereka gitu. Nah, jika memang ada proses atau prosedur yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi secara langsung, mengontrol atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka menurut saya dalam konteks pilkada, jika pilkada memang katakanlah ya ada reduksi di situ dalam proses demokrasi langsung ya, dengan pilkada dipindah mekanismenya menjadi tidak langsung di DPR atau di DPRD, maka harus ada kompensasinya kepada rakyat sehingga esensi demokrasi itu, kedaulatan rakyat itu tidak tereduksi. Contoh misalnya, kita harus berani untuk memunculkan sebuah inovasi-inovasi baru tanpa mengurangi substansi dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Contoh, misalnya kita pindah pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung di legislatif di DPRD. Tapi bagaimana esensi rakyat agar tetap bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di politik ya atau kebijakan. Menurut saya antara lain bisa dengan munculkan narasi diperbanyak atau dimungkinkannya partai lokal di beberapa daerah yang memang secara asimetrik dianggap mampu dan cukup matang untuk diberikan tanggung jawab demokrasi secara lebih esensial. Nah, itu menurut saya penting gitu. Karena apa? Karena agar kemudian tidak ada masyarakat atau civil society atau kekuatan sipil demokratik yang merasa dirugikan atau tereduksi hak politiknya, hak warga negaranya. Dan menurut saya ini sangat penting ketika harus kita munculkan ya, ketika memang ada kecenderungan juga bukan hanya di Indonesia, di banyak belahan dunia lain, ketika pengambilan keputusan yang tadinya demokratis itu kemudian para pemimpin-pemimpin ini dalam menghadapi uncertainty secara global politik dan geoekonomi itu kemudian memunculkan pilihan-pilihan yang lebih mencoba mensimplifikasi gitu loh, menuju pilihan-pilihan yang sifatnya lebih fasistik dan otoritarianistik gitu. Kalau teman-teman pro demokrasi melihatnya ya. Jadi contoh tuh di Amerika kayak Donald Trump. Dia mungkin seolah ingin memposisikan dirinya adalah pengambil keputusan tertinggi dan satu-satunya yang paling powerful gitu. Dia ingin menunjukkan dia sama seperti Putin, dia sama seperti Jinping gitu. Nah, itu ada situasi yang memang dalam sebuah kompleksitas politik yang tinggi, maka seorang pemimpin itu seolah ingin mensederhanakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih simple. Tapi akibatnya implikasinya adalah itu kemudian terkesan menjadi fasistik dan otoritarianistik tadi saya sampaikan. Nah, ini harus kita cegah karena Indonesia ini bagaimanapun masyarakat sipilnya itu sangat dinamis dan dialektik, dan bagaimana legacy kita dalam bagaimana mengawal proses demokrasi yang sudah cukup baik, tinggal sebenarnya yang kurang-kurang aja nih kita buat menjadi lebih sehat dan menjadi lebih matang ya berdemokrasi.
itu kemudian bisa menjadi tetap terjaga dan terkawal. Tapi kalau misalnya kita bicara soal koalisi yang permanen ini, menurut Mas Dimas, apakah ini sejalan dengan semangat reformasi atau justru mundur nih ke arah kekuasaan yang terpusat? Nah itu dia yang harus kita cegah itu adalah bagaimana eksklusivitas dalam proses pengambilan keputusan hanya di sebagian orang itu yang dicegah. Jadi pemerintah hari ini harus menunjukkan keluasannya dan keterbukaannya, inklusivitasnya kepada seluruh elemen masyarakat sipil. Jangan hanya orang-orang yang punya power secara politik dan maupun secara modal saja, misalnya yang diundang ke pertemuan-pertemuan dengan presiden misalnya, atau dengan pertemuan politik tingkat tinggi. Coba pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang sifatnya lebih inklusif gitu, sehingga mereka bisa tahu bahwa dalam situasi bernegara ini, berbangsa dan bernegara dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia dan punya histori yang cukup dramatis ya dalam perjalanan politiknya, itu yang harus kita hindarkan adalah konflik-konflik yang tidak produktif, yang kemudian hanya mengorbankan rakyat dan membuat kemudian proses berpolitik kita tidak pernah menjadi matang gitu. Nah, berarti yang harus kita hindari adalah seperti itu. Artinya apa prinsipnya Kakak Dila? Keterlibatan publik itu harus dibuka secara inklusif. Rakyat itu suaranya harus didengar. Toh juga end game-nya adalah bagaimana pembangunan itu harus sampai ke mereka toh. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program negara itu diwujudkan sebenarnya ditujukan adalah untuk kemuliaan, kesejahteraan, keadilan masyarakat. Jadi rakyatnya yang juga harus terlibat mengetahui bagaimana sesungguhnya proses itu terjadi berlangsung dengan baik, formula politik itu benar-benar baik dan mereka bisa akses secara transparan dan akuntabel sehingga mereka juga paham bahwa kalau prosesnya buruk ya kan dampaknya ke mereka juga tidak optimal. Tapi kalau prosesnya baik maka mereka juga bisa teryakinkan bahwa itu juga prosesnya bisa berdampak pada mereka. Berarti kalau misalnya kita ngomongin pilkadanya secara langsung yang dipilih oleh DPRD gitu, berarti tidak merasa dilibatkan dong rakyat ya kalau seperti itu, karena kan tidak ada. Kalau tidak langsung. Iya, kalau tidak langsung. Ya, kan betul. secara mudahnya menilainya seperti itu, berarti tidak dilibatkan dong rakyat. Kalau pilkada tidak langsung itu kan berarti yang milih itu adalah anggota-anggota DPRD, anggota legislatif yang berasal dari partai-partai politik peserta pemilu kan. Nah makanya harus juga secara menurut saya ini gagasan-gagasan intelektual, gagasan-gagasan intelektual ya, yang mana ini tentunya harus di challenge, di kontes, di debat ya, adalah bagaimana juga di saat yang sama kalau itu terjadi maka kompensasinya adalah membuka kemungkinan partai-partai lokal itu dimudahkan untuk bisa berkontes pada tataran pemilu daerah. Bukannya semakin banyak partai justru malah semakin rumit nanti. Tentunya kan ada persyaratan, ya ada persyaratan. Tapi dibuat itu seinklusif mungkin. Namanya kalau dalam political science, namanya itu adalah agonism demokrasi. Jadi bukan antagonism demokrasi, tapi demokrasi berbasis agonism itu inklusif, yang tidak kemudian mereduksi hak rakyat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan atau proses perumusan kebijakan. Saya pikir di luar negeri juga begitu kok, partai lokal, dan itu sangat mungkin mereka juga belum tentu mereka survive. Kalau mereka partai Aceh, partai lokal survive. Tapi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun sebenarnya partai bukan hanya dua, bukan hanya Republik dan Demokrat. Tapi ini kan survival for the fittest, siapa yang memang betul-betul bisa meyakinkan rakyat. Tapi artinya semangatnya, prinsipnya semangat untuk memberikan ruang pada rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu diberikan. Gitu. Jadi satu sisi memang dilemanya begini Kakak Dila. Satu sisi dalam demokrasi itu kita ingin mendengar aspirasi rakyat. Kita ingin melihat aspirasi rakyat itu terwujud dan diwujudkan, dibuka secara optimal. Tapi di saat yang sama memang tantangannya adalah bagaimana mengelola sebuah rejim politik yang sifatnya sangat ekstrim secara luas ya gitu ya. Spektrumnya. Jadi bagaimana memanage sebuah political spectrum yang sangat luas itu satu hal, tapi di saat yang sama ada kebutuhan besar untuk membuka partisipasi rakyat. Ini memang kadang-kadang dua hal yang berbeda. Nah, yang harus kita temukan adalah, dan ini tantangannya di era Presiden Prabowo sebenarnya, itu adalah menemukan formula yang paling efektif. Tapi endgame-nya apa? Menurut saya pertama yang menjadi prinsipnya adalah bahwa jangan sampai suara rakyat itu direduksi atau bahkan
diredam. Ya. Yang kedua adalah bagaimana rakyat ikut bisa mengawasi jalannya pemerintahan, karena toh program-program yang digalakkan oleh negara itu sesungguhnya kan ditujukan untuk mereka. Jadi mereka harus bisa mengakses ya kan secara akuntabel, secara transparan bagaimana jalannya proses pemerintahan itu, bagaimana birokrasi, bagaimana partai politik, bagaimana APBN dan APBD itu betul-betul bisa secara benar itu sampai ke mereka tepat guna, tepat sasaran dan bermanfaat dan berdampak berkelanjutan gitu. Lalu yang terakhir adalah lagi-lagi adalah end game-nya adalah bagaimana program pemerintah itu ya sampai ke rakyat gitu. Dan betul-betul bisa dinikmati dan terlihat gitu loh kebermanfaatannya. Betul. Kalau misalnya dibilang salah satu alasan kenapa pilkada langsung ini digunakan kan katanya untuk efisiensi anggaran ya. Apakah di balik efisiensi anggaran ini justru bukannya nanti malah besar kemungkinan ada main belakang nih di balik pilkada langsung ini? Konsekuensinya bagaimanapun setiap pilihan yang diambil ada implikasinya gitu. Jika pemerintah kemudian mengambil keputusan politik ya, bukan pemerintah ya, katakanlah jika partai-partai politik, kekuatan politik yang ada sekarang di parlemen memutuskan bersepakat ya kan dengan pemerintah juga aspirasinya kan begitu ya, bersepakat untuk mendorong kontestasi politik itu direduksi sedemikian mungkin dengan alasan apapun ya, sehingga kemudian bisa menjadi lebih simpel proses atau mekanisme prosedur formalnya di DPRD ya, dan itu kan artinya membuat itu menjadi lebih tertutup lagi ya kembali ya. Itu sangat mengandalkan integritas dari penyelenggara pemerintahan, dari institusi politik, dari aktor-aktor politiknya, bahwa mereka betul-betul punya komitmen ya kan untuk membuat Indonesia ini demokrasi menjadi lebih sehat, dan bagaimana program-program itu betul-betul diwujudkan sepenuhnya untuk kemuliaan rakyat, dan artinya bagaimana korupsi itu betul-betul bisa direduksi. Nah pertanyaannya, kita semua percaya nggak dengan begitu? Itu dia, ya balik kan? lagi ke situ. Tentunya dari kacamata sebuah publik yang semakin kritis, mereka kan pasti juga tadi seperti yang Mbak Dila lihat bahwa ini membuat proses pengambilan keputusan ini menjadi lebih tertutup enggak? Justru rakyat akan susah nggak untuk mengakses? Karena kan kalau konsekuensinya adalah seorang kepala daerah itu dipilih melalui mekanisme internal di DPRD, maka seorang kepala daerah itu kan merasa ya bosnya kan orang-orang di DPRD ketimbang rakyat. Betul. Gitu loh. Kan itu yang esensinya begitu tuh gitu. Jadi ini yang menurut saya juga harus berhati-hati, dan saya akan lebih memilih atau menganjurkan ya bagi para pengambil keputusan hari ini untuk juga secara aktif mendengarkan suara-suara aspirasi dari masyarakat sipil gitu. Jadi karena sangat penting gitu. Jadi tujuannya bukan hanya semata-mata ingin membuat proses pengambilan keputusan politik tertinggi di Republik ini menjadi lebih simpel dan efisien gitu ya, dan efektif gitu, tapi kemudian mereduksi, mengabaikan dan bahkan menihilisasi sebuah kepentingan lebih besar, yaitu adalah keterlibatan rakyat ya kan dalam proses pengambilan keputusannya. Saya pikir ini menjadi, kalau saya pribadi untuk mengevaluasi jalannya demokrasi kita, saya cukup optimistik. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya di era Gen Z hari ini mereka sudah cukup memahami kesadaran kewarganegaraan, pendidikan politik yang cukup baik sih sebenarnya dibanding era-era yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka juga cukup cerdas ya. Mereka cukup berpendidikan, mereka kritis, mereka secara substansi dan knowledge cukup berpengetahuan gitu loh. Tinggal, dan ini kan menjadi prasyarat penting dari sebuah demokrasi yang berkualitas gitu. Jadi dan ini paralel, nggak mungkin ada sebuah kerja demokrasi yang berjalan secara cepat satu malam beres gitu. Nah kita harus lebih telaten dan sabar untuk menghadapi situasi itu. Berarti bukan berarti karena tadi kan Mas Dimas juga bilang Gen Z sekarang sudah lebih kritis. Berarti bukan jadi salah satu alasan untuk menghindarin itu kan, dipilihnya pilkada langsung itu. Good point. Jangan-jangan itu kan kekhawatiran Kakak Dila. Bagaimana anak-anak Gen Z yang kritis hari ini justru akan berseberangan dengan kehendak dari rezim gitu ya. Ini kita nggak tahu rezim yang mana nih. Ya, mungkin aja, tapi percayalah dengan saya, ini secara sosiologis ya. Saya seorang antropolog. Jadi sebuah kebijakan yang kemudian dibuat tapi tidak sesuai dengan setting zamannya, aspirasi dari atau konteks dari sosioantropologis masyarakatnya di saat itu, maka kebijakan itu tidak akan berjalan baik, bahkan tertolak gitu. Jadi Anda harus lihat juga
sustainability atau katakanlah social acceptance dari sebuah kebijakan yang dibuat. Dia cukup bisa dipahami dan disupport nggak oleh the majority of the people saat itu. Dan hari ini menurut saya hari ini kan pemegang kedaulatannya adalah anak-anak bangsa ya, bukan hanya anak mantu, tapi anak bangsa ya kan, yang memang memiliki kecerdasan, kritisisme, dan mereka punya pemahaman politik yang menurut saya cukup bijaksana loh. Gini Kakak Dila, dalam Pancasila itu sebenarnya sudah keren sih. Dia memposisikan sistem politik apapun, permusyawaratan, perwakilan, demokrasi, mau itu orde baru, mau itu demokrasi terpimpin, mau itu demokrasi liberal, reformasi, ya, tanpa adanya hikmat kebijaksanaan kata sila keempat, ya, maka mustahil akan mengantarkan kita kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, hikmat kebijaksanaan itu menurut saya hari ini itu dimiliki oleh para bocah-bocah Angon atau Gen Z yang ada sekarang, which is mereka adalah the majority of the voters. Nah, kalau misalnya para pemimpinnya hari ini tidak memiliki hikmat kebijaksanaan tersebut, maka mereka mustahil akan bisa mengantarkan negara dan bangsa ini pada sebuah strata keadilan sosial. Dan itu anak-anak muda hari ini sudah paham. Kenapa? Beda di zaman saya, ya di era 98. Saya adalah Presiden BEM angkatan 98 dulu ya. Yang mana kita dulu dalam berdinamika secara intelektual dan aktivisme politik, kita setiap tesis dan antitesis itu bisa lama, Kakak Dila. Saya nulis ini di media, lalu kemudian baru dibalas, di counter oleh secara antitesis oleh penulis atau pengamat lain, itu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan. Baru lalu kemudian terjadi sintesis. Itu butuh waktu lagi, takes time. Kalau sekarang Gen Z dengan adanya media sosial, mereka bisa melihat konten pro dan kontra itu dalam hitungan detik. Betul. Mereka yang langsung cocokologi ya. Exactly, mereka terpapar dengan berbagai pengetahuan, dengan konten pro dan kontra. Lalu mereka bisa melihat gitu loh kenyataannya kayak apa. Betul. Baik teori maupun pelaksanaan gitu. Mereka bisa lihat nih omongannya kayak apa, realisasinya bagaimana. Betul. Jadi Gen Z hari gini kritis itu gara-gara terpapar oleh informasi yang sangat intens yang masuk ke dalam ruang privasi mereka dan kognisi mereka dan afeksi mereka. Dan itu memunculkan sebuah evaluasi yang kritis. Jadi menurut saya apakah mereka harus dilihat sebagai anak-anak muda yang kritis yang kemudian harus berseberangan dengan negara? Ya tidak lah. Gitu loh. Di era negara yang hari ini dipenuhi dengan orang-orang tua yang pengen eksis terus gitu ya. Kan malu dong dengan anak muda Gen Z ini yang merupakan anak atau cucunya. Kelasnya kan begitu. Dan mereka harus bisa memfasilitasi anak-anak muda ini untuk menjadi pemimpin ke depan. Betul. Bukan malah justru direduksi dan dibodohi secara pengetahuan politik dan demokrasinya, kebijaksanaannya ya. Bukan dibungkam. Jadi hikmat kebijaksanaan itu adalah modal terbesar dari bangsa ini, dari bangsa Pancasila, untuk bisa mengantarkan negara ini menjadi sebuah negara yang berkeadilan sosial ke depannya. Ya moga-moga insya Allah di era hari ini, di era Prabowo, itu sudah terbangun jembatan menuju ke sana gitu. Anak bangsa. Benar-benar. Ya banyaklah beberapa pernyataan atau yang dikemukakan oleh pemerintah saat ini, kalau tidak sesuai dengan kondisi saat ini ya yang muncul adalah Gen Z ini yang mencocokologi kenyataannya seperti ini loh. Dan itu harus kita waspadai. Ketika mereka tidak happy, terjadi di Nepal. Nah, terjadi itu kita harus di belajar Paris, dari situ terjadi ya. di London, terjadi di Bulgaria, ya kan? Dan menurut saya ini penting gitu. Kita harus belajar dari sejarah. Saya bilang kebijakan yang tidak sesuai dengan konteks sosioantropologi masyarakat saat itu, maka itu akan tertolak, bahkan itu akan dilawan. Kita harus, itu namanya kan sebuah apa ya? Sebuah ketakziman terhadap sejarah. Dan kita jangan menjadi bangsa yang bodoh hanya mengulangi kesalahan yang sama gitu. Dan tidak mau mendengarkan cuman karena dia adalah anak muda ya. Ya. Nah, lingkupnya kan jatuhnya jadinya situ-situ aja kalau tidak mendengar. Kan, anak mudanya kayak apa kan gitu kalau kata Panji. Kata Panji. Nah, kalau ngomongin soal Panji, itu kan sekarang berkaitan juga dengan KUHP dan KUHP yang baru. Kalau Mas Dimas tuh melihatnya gimana sih KUHP dan KUHP yang baru ini? Soalnya ada beberapa pasal yang dianggap krusial oleh masyarakat ya. Sampai 1 hari disahkan aja langsung digugat ke MK. Ya salah satunya itu menghina atau bahasanya menghina atau menjelekan presiden atau wakil presiden dan juga lembaga negara. Begini kakak, saya bukan
bukan akademisi di bidang hukum, ya kan? Jadi saya agak susah menjawabnya. Tapi sebagai seorang akademisi di bidang politik, ya ilmu sosial, tapi juga aktivis, maka saya menilai tadi yang saya sampaikan bahwa kebijakan yang dipaksakan dan tidak relevan dengan aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat saat itu, maka itu hanya akan menjadi akumulasi penolakan. Bisa penolakannya sekarang secara laten, yang problemnya nanti secara manifest. Itu akan muncul di saat tertentu. Gitu. Dan Bom waktu itu dong. akan menjadi bom waktu. Jadi negara hari ini harus bijaksana karena rakyatnya juga Gen Z-nya sudah hikmat dan bijaksana gitu. Nah, kalau para penyelenggara pemerintahan ini tidak cukup cermat dalam dan tidak memahami sebuah kebijaksanaan yang memang harus dijalankan, ya kan? Dan itu artinya kebijaksanaan itu kan harus historik, nggak bisa ahistorik. Dia harus ngelihat bagaimana bangsa ini di belakang kemarin gitu loh, naik turunnya gitu. Nah, itu harus menurut saya harus belajar bahwa memang negara ini butuh sebuah political certainty dalam menghadapi economy and political uncertainty di dua level tadi, baik domestik maupun global. Iya, tapi responnya menurut saya kita nggak pengen responnya kayak model respon yang kemudian menjadi eksklusif, elitis, dan menjadi seperti negara yang penakut gitu, negara yang kemudian menjadi sangat populistik model kayak Amerika hari ini gitu loh. Negara-negara yang kemudian itu bisa membunuh prinsip-prinsip fundamentalnya lalu demi untuk mengejar sebuah kalkulasi politik yang menurut saya juga tidak jelas gitu ya. Kehilangan sebuah prinsip-prinsip kemuliaan yang memang harus sesungguhnya itu yang menjadi panutan gini. Karena dalam situasi politik ini kan ada 3 sebenarnya ukuran ya, baik itu di level domestic politics maupun itu global politics. Ada yang namanya military power gitu. Jadi kekuatan yang berbasis pada kekuatan militer. Ada, itu kita bisa katakan itu negara-negara seperti Amerika ini tergabung di dalam atau Rusia itu dalam military power. Ada yang memang berbasis economic power. Ya, negara seperti China hari ini menurut saya itu punya economic power. Tapi jika sebuah negara tidak punya kekuatan military power yang oke dan economic power yang juga mantap, sesungguhnya kita sebagai bangsa ini punya pilihan lain untuk menutupi 2 hal ini sekaligus mengejar ketertinggalan di 2 hal ini ya secara paralel, yaitu adalah idealism power. Jadi nilai-nilai idealisme ya yang harus kemudian dimunculkan dalam sebuah kepemimpinan politik. Dan itu harus ditonjolkan karena ternyata justru idealism power itulah yang menjadi fondasi dari bagaimana persepsi luar terhadap diri kita, baik itu bisa digunakan pada level global politics atau foreign affairs atau itu domestic politics. Contoh paling simpel adalah bagaimana dulu di Presiden Soekarno kita baru merdeka tahun 45, lalu ada penyerahan kedaulatan tahun 49 ya. Anda bayangin coba, di saat itu tahun 55 kita udah buat konferensi Asia Afrika. Kita secara ekonomi kita masih belum oke, secara militer kita masih belum dahsyat di saat itu. Ya, tapi bagaimana para founding father, para pengambil keputusan saat itu Bung Karno dan kawan-kawan di era tahun 55 itu berinisiatif untuk membuat sebuah konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan itu pesertanya adalah bagaimana negara-negara yang baru merdeka atau pengen merdeka itu bergabung di situ. Dan itu diingat sampai sekarang. Dan itu menjadi sebuah legacy bagi Indonesia untuk memainkan perannya bahkan sampai hari ini. Dan itu sesungguhnya bisa membantu kita untuk memberikan judul keterlibatan dan peran Indonesia atau kepemimpinan Indonesia di dunia hari ini. Bukan semata-mata kita latah misalnya ikut OECD, ikut BRICS, ikut apapun. Tapi sesungguhnya kita punya judul yang keren loh, yaitu Asia Afrika. Bahwa secara geopolitik kita harus berkayuh di antara 2 karang, bener. Kita harus menghargai blok barat, kita harus berteman sama blok timur. Karena memang kita berkayu di antara 2 karang. Kepentingan kita secara nasional adalah bagaimana keselamatan dan kesejahteraan rakyat, kan gitu. Tapi bagaimana kita memberikan frame dan judul itu menurut saya sangat penting, dan itu adalah kepiawaian sebuah kepemimpinan nasional, gitu. Itu bisa digunakan sebagai contoh pada level international politics. Nah, domestic politics juga begitu. Jadi bagaimana membangun narasi, membangun judul itu menjadi sangat urgent bagi sebuah pemerintah sehingga kemudian dia bisa tampil ganteng di mata rakyatnya maupun di mata dunia. Tadi ada yang kelewat nih, Mas Dimas. Mas Dimas tadi bilang bagaimana negara
menseriusi ya atau melihat cara presiden memberantas korupsi. Nah, kalau misalnya dari sisi korupsi sendiri, apakah pemerintah ini benar-benar serius untuk memberantas korupsi atau memang hanya pencitraan awal aja? Pertanyaan gila nih. Dan bagaimana nih? Menurut keyakinan saya. Iya, dan bagaimana sikap pemerintah terhadap korporasi-korporasi yang nakal? Kalau sepandangan dari Mas Dimas, bagaimana di tahun 2026 ini? Gini loh, yang kita harus lihat bahwa hari ini tidak mudah bagi siapapun presidennya, siapapun pemimpin sebuah negara dalam memimpin sebuah negara dimanapun di dunia ini. Pilihannya gak banyak sebenarnya dalam bermanuver. Satu sisi dia harus memastikan kesejahteraan dan keselamatan negara bangsanya dan rakyatnya. Satu sisi dia harus bermain pada tataran global politics yang sangat tidak pasti dan konfliktual. Ya. Hari ini saya melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya sedang memainkan dan menjalankan berbagai strategi untuk menghadapi dua aspek ini tadi. Kalau dalam studi hubungan internasional namanya two level games. Ya, istilah itu ada namanya Robert Putnam, dia dari sosiolog dari Harvard. Maka dia tulis namanya two level game. Jadi bagaimana pressure secara global politics dan ekonomi itu dia terjemahkan sehingga kemudian match dengan tuntutan pressure aspirasi pada level domestik rakyatnya. Dan itu paling susah, Kakak Dila, seorang pemimpin melakukan itu. Banyak kepentingan. Well, di internal domestiknya kepentingannya juga banyak. Satu sisi kan saling bertarung dan saling berrivalitas gitu ya. Tapi di saat yang sama secara global juga pressure-nya gokil gitu. Dan ini yang terjadi hari ini kan gitu. Jadi menurut saya ini memang bukan kebetulan presiden ke-8 ini dipimpin oleh orang yang memang disebut sebagai 08 ya gitu ya. Dan ini butuh memang sosok seperti Prabowo Subianto sih dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan penuh dengan ambivalensi gitu. Yang memang sebenarnya yang harus dilakukan adalah bukan hanya bermanuver atau berkayuh di antara dua karang. Ini ada doktrin politik luar negeri kita, Mbak, yang dibuat di era Soekarno-Hatta. Jadi berkayuh di antara dua karang. Tapi juga sesungguhnya adalah membangun sebuah jembatan antar berbagai karang. Jadi membangun jembatan rekonsiliatif sebenarnya sifatnya terhadap berbagai kekuatan yang terjadi. Dan ini yang saya perhatikan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini. Itu mulia, itu ideal gitu. Tapi memang susah, rumit, complicated dan terjal. Nah, supaya kemudian selamat dalam membangun bermanuver di antar melalui berbagai karang dan membangun jembatan ya yang sifatnya memoderasi bahkan merekonsiliasi berbagai rivalitas kekuatan politik yang terjadi baik level global maupun domestik. Maka menurut saya yang terpenting adalah bagi sebuah pemerintah yang hari ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo adalah membangun sebuah teamwork yang kuat, yang solid, sebuah pemerintahan yang betul-betul saling mendukung satu sama lain. Dan itu harus memang terbangun ya. Itu menurut saya sesuatu hal yang harus ya mandatory gitu dan itu memang tidak mudah juga. Betul. Itu tantangannya. Jadi bagaimana membangun sebuah pemerintahan yang solid di satu sisi dan di lain sisi adalah mampu menggalang tadi kita di awal bahasan kita adalah memobilisasi dukungan dari berbagai pihak atau elemen-elemen masyarakat. Siapa aja itu? Masyarakat sipil, akademisi, media, lalu siapa? Ormas mungkin. Lalu juga jangan lupakan adalah masyarakat ekonomi gitu, pengusaha. Lalu juga ya pengusaha ini bisa terbagi pengusaha besar, pengusaha menengah, bahkan pengusaha kecil juga gitu. Ini bukan pekerjaan yang mudah di era hari ini bagi pemerintah Prabowo. Dan tentunya ini harus dilakukan evaluasi ya. Yang inilah momentum menurut saya yang paling tepat bagi Presiden Prabowo dan all the president men ya di sekitar beliau untuk sesungguhnya melakukan evaluasi yang cermat sehingga memastikan bahwa pemerintahannya berjalan baik sehingga secara internal mereka solid ya. Lalu kemudian secara eksternal di level konteks domestik ini mampu menggalang dukungan dari berbagai elemen. Nah, pertanyaan Mbak Dila tadi menarik. Lalu bagaimana dengan isu pencegahan atau apa tuh korupsi misalnya? Nah, ini kan butuh sebuah konsistensi ya. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kasus-kasus yang memang
Dan ini saya pikir ini maunya presiden adalah kasus-kasus yang memang sudah betul-betul bermasalah dan sudah jelas ini ya arah tujuannya, itu kan ini harus betul-betul disikapi secara tuntas gitu. Tidak kemudian ada political impunity di sana, tidak ada political interest di sana dari berbagai kekuatan yang mencoba untuk membergen ya pemerintah hari ini. Itu yang menjadi susah hari ini gitu. Dan itu mengakibatkan berbagai polarisasi politik juga secara konsekuensinya. Nah, ini jawaban yang menurut saya pertanyaan yang tidak mudah juga dijawab oleh siapapun. Tapi kalau Anda tanya ke saya tentunya akan mengambil posisi yang seperti yang saya harapkan, yang saya persepsikan Presiden Prabowo adalah mengambil langkah yang tegas, ya kan, tidak ada impunitas di sana. Karena betul-betul rakyat hari ini butuh realisasi dari berbagai janji-janji kepemimpinan ya. Dan tapi itu sangat penting bukan berarti untuk membangun sebuah trust. Iya, oke. Tapi bukan berarti pemerintah, kita sebutnya pemerintah ya. Tapi bukan berarti pemerintah itu lunak terhadap korporasi besar dan mengenyampingkan masyarakat kecil kan? Itu nggak boleh. Kalau ternyata itu adalah masalahnya ke hukumkah, politika, atau ekonomi? Itu gini, kita nggak bisa juga hitam putih seperti itu, karena ada beberapa hal itu kan tentunya ini ada kompleksitas pengambilan kebijakan yang memang dirasakan oleh siapapun pemimpinnya, Kakak Dila, gitu. Apalagi dalam situasi yang kita sebut ini sebuah kompleksitas dan ketidakpastian political economy di 2 level tadi nih, bahkan 3 level, lokal, nasional, dan global. Anda bisa bayangkan gitu. Dan tugas Presiden Prabowo hari ini adalah tadi itu menjaga keseimbangan, sebuah political equilibrium. Cuman lagi-lagi tadi saya sampaikan atau kita pahami tadi bahwa setiap keputusan, setiap kebijakan pasti ada konsekuensi, pasti ada implikasinya. Saya hanya ingin menekankan itu. Nggak bisa Anda memuaskan semua pihak hari ini. Jadi bahkan ketika Presiden pun ingin mencoba untuk mengambil titik equilibrium, ya kan, tentunya beliau harus paham bahwa, atau siapapun harus paham bahwa negara tetap harus bergerak nih. Tinggal sesungguhnya apa yang mau digerakkan dan bagaimana. Nah, saya menyarankan bahwa satu hal apapun itu, ya kan, bukan saya mendisregard berbagai isu soal korupsi dan seterusnya, tapi yang pertama-tama yang harus kita nilai adalah satu adalah stabilitas politik, yes, ya kan. Yang kedua adalah bagaimana pemerintahan itu solid dan bergerak. Jadi nggak hanya solid satu hal, bergerak. Jadi Presiden hari ini harus memastikan ada reliable dan legitimate operator yang memastikan orkestrasi seluruh pemerintahannya dan program-programnya berjalan baik, tepat guna, tepat sasaran sampai ke rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa rakyat happy dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Oke? Nah, 3 hal ini dong. Nah, bahwa rakyat happy ini kan ukurannya macam-macam, Kakak. Ya kan, tentunya adalah program nih, ada makan bergizi, ada koperasi merah putih, ada swasembada pangan, ya, ada apapun lah gitu ya. Tapi juga mungkin mungkin rakyat juga ingin melihat bagaimana keteladanan bernegara itu dipraktekkan secara konsisten oleh para pemimpinnya. Contoh dalam isu integritas, dalam isu korupsi, dalam isu pelayanan publik, ya kan. Dan menurut saya, kalau kita mau fair ya, kita bicara tentang perilaku berkorupsi. Itu kan pengusaha satu sisi, tembakannya jangan hanya ke pengusaha dong, ke birokrasi juga dong. Ya kan, betapa banyak sekarang juga terjadi kong kali kong antara birokrasi dengan pengusaha. Dan ini saya hanya ingin menyarankan kepada pemerintahan hari ini, kepada Presiden, dan kalau kita belajar dari sosiologi korupsi di berbagai negara, studi tentang korupsi, Kakak, itu bukan hanya pengusahanya yang ditindak. Di Tiongkok itu yang lebih banyak ditindak, atau negara-negara sosialis yang konsisten, adalah bagaimana pelaku pemerintahan di internal pemerintahan sendiri yang melakukan korupsi itu juga harus ditindak. Gitu. Jadi pertanyaannya berani atau tidak? Well, ya, Anda harus bagaimana memilih siapa yang menjadi prioritas atau apa yang menjadi prioritas kebijakan Anda, sehingga kemudian melihat rakyat itu bisa terbangun trustnya dalam sebuah masyarakat yang kompleks, Kakak Dila. Maka yang paling penting adalah, kalau kata Fukuyama, ini dia seorang intelektual liberal ya, adalah trust, kepercayaan, saling percaya satu sama lain. Dan bahkan di negara-negara sosialis komunis yang tertutup sekalipun, trust itu sangat penting. That's why kenapa kemudian sebuah pemerintahan berbasis berbasis komunis seperti di Tiongkok dan di Vietnam misalnya, itu betul-betul mereka ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka tidak mau digerogoti oleh perilaku korupsi di birokrasinya maupun pada tataran dunia usahanya. Mereka hukum tuh,
gitu, secara konsisten dan tunjukin ke rakyat. Dan itu kan untuk membangun trust kan. Jadi saya pikir ini yang paling penting. Jadi kita harus menghindari yang namanya political decay atau kebusukan politik dalam sistem pemerintahan kita, karena rakyat udah nggak percaya lagi. Betul, udah nggak ada trust. Gen Z udah pesimis gitu loh. Jadi apapun yang dikatakan oleh pemerintah, Gen Z kayak apapun gitu. yang diajukan, apapun kebijakan yang dibuat itu rejected. Itu yang kita nggak ingin gitu loh. Terus kita kan punya semangat bernegara, berkonstitusi, berbangsa. Kita punya semangat kenapa kita merdeka ya. Itu kan kita bagaimana harus kemudian memastikan bahwa rakyat ini mulia gitu ya. Kalau kata presiden, rakyat iso gemuyu. Ya kan, rakyat bisa ketawa gitu. Dan tadi saya sampaikan, rakyat happy, maka tinggal bagaimana pemerintah memastikan bahwa the happiness of the people ini ya kan itu betul-betul bisa terwujud sesuai dengan aspirasi mereka di saat itu. Nah, menurut Mas Dimas, apakah masyarakat kita beneran sudah happy saat ini? Sudah sejahtera, sudah bahagia? Saya kebetulan belum survei. Tanya sama para penyedia survei lainnya. Tapi kalau kita lihat dari berbagai public complaint ya, dalam new social movement namanya grievance, keluhan, complaining ya. Kita nggak bisa bilang itu fenomena media sosial gitu. Itu mah cuman post reality gitu. Tapi kita tahulah bahwa banyak hal yang masih belum sempurna. Tapi juga menurut saya yang paling penting, dan pemerintah dan presiden hari ini kalau saya lihat ya, saya bukan sok tahu, nanti kata presiden saya ini pengamat sok tahu tentang saya katanya. Tapi menurut saya siapapun bisa memahami bahwa masih banyak kekurangan yang memang terjadi. Tapi tugas dari satu presiden ke presiden berikutnya, tugas pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya, sesungguhnya ini kalau kita benar ya sebagai sebuah negara bangsa, adalah memastikan bahwa yang belum ini dikerjakan, disempurnakan secara berkelanjutan. Nah, itu yang paling penting, kemudian memastikan bahwa program itu bisa berjalan baik dan no one left behind, bahwa ini memang ada kerja-kerja yang belum terlaksana. Pertanyaannya, kerja-kerja ini sebelum-sebelumnya ini betul-betul diorientasikan untuk rakyat atau enggak? Nih, kalau ini yang menjadi problem. Dan saya melihat bahwa hari ini tentunya semangatnya presiden atau pemerintahan hari ini, presiden yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, itu tentunya ada harapan memang betul-betul rakyat ini bisa terfasilitasi berbagai kebutuhannya di tengah berbagai pressure yang ada ya, termasuk persoalan bencana, climate change, lalu geopolitics, ekonomi. Yang kita juga harus kita lihat juga adalah Mbak Dila, tantangan ke depan ini tahun 2026 ini adalah persoalan ekonomi ya. Jadi kenaikan harga bahan-bahan pokok ya, ini juga menjadi satu tantangan tersendiri. Lalu kita juga lihat nih bagaimana nilai rupiah kita di tengah konstelasi yang akan terjadi gitu ya. Dan ini PR-nya banyak banget ya bagi pemerintahan hari ini. Dan itu lagi-lagi menurut saya membutuhkan sebuah konsolidasi yang kuat, tapi bukan konsolidasi yang membuat kemudian menjadi eksklusif dan menjadi panikan gitu ya, dan sensitif baperan gitu. Iya, berarti kalau dilihat ekonomi rakyat Indonesia di tahun 2026 ini adalah challenge yang besar berarti ya. Penuh dengan tantangan dan masih bisa dibilang kita harus survive berarti ya. Ya, kita harus optimis dong. Pilihan kita sebagai manusia kan menjadi pesimis atau optimis. Saya sih memilih optimis. Iya, berarti tapi dengan catatan. Challenging-nya besar sekali kalau di bidang ekonomi di tahun 2026 ini. Besar sekali, Kakak. Belum ada kata atau istilah baik-baik saja. Ya kalau kita lihat indikatornya ya tentunya kita harus waspada ya. Harus waspada. Penurunan. Sekarang kita lihat bagaimana yang pasti ini yang harus kita jaga adalah jangan sampai kelas menengah itu akan menurun lebih drastis ya. Itu harus kuat, dan itu kan nggak bisa hanya berhenti di situ, ada prasyarat lain yang harus dipenuhi oleh pemerintah gitu ya. Apa yang diupayakan oleh Menteri Keuangan Purbaya itu akan efektif apa tidak gitu, itu juga punya peran besar. Lalu ya saya lebih ingin bicara tentang lagi-lagi untuk merespon di kuartal pertama ini pemerintah harus bekerja keras, harus ada konsolidasi politik yang mantap ya, sehingga konsolidasi satu hal, lalu kemudian di lain hal adalah bagaimana orkestrasi sehingga kemudian berbagai program pemerintah itu bisa terdistribusi secara baik ke masyarakat, dan ada persepsi yang utuh di publik bahwa pemerintah itu punya kompetensi, punya kecakapan, punya statecraft, keahlian dalam bernegara yang baik untuk menghadapi
tantangan yang terjadi di tahun 2026. Oke, gambaran besarnya Mas Dimas. Tadi kan kita udah ada yang namanya koalisi permanen, pilkada langsung, terus juga pemberantasan korupsi dan juga harus berani tuh dalam mengawasi koalisi-koalisi perusahaan-perusahaan besar yang bahasanya nakal. Belum lagi tantangan ekonominya. Tadi Mas Dimas juga bilang di tahun 2026 ini sangat challenging, belum baik-baik aja. Secara keseluruhan gambaran besarnya itu, garis besarnya itu seperti apa berarti? Secara general, orang awam melihatnya itu seperti apa? Dalam New Social Movement, teorinya itu kan indikatornya 3. Jadi ada namanya Political Opportunity Structure atau POS. Ya. Nah, Political Opportunity Structure itu sebuah semesta politik yang memang memungkinkan untuk terjadinya sebuah spekulasi politik ya, yang dimainkan oleh berbagai aktor melalui berbagai isu secara bersamaan. Yang harus dicegah oleh setiap rezim pemerintahan adalah memastikan yang namanya POS ini, Political Opportunity Structure ini terjadi itu tidak ekstrim, tidak besar. Gitu. Jadi opportunity untuk kemudian orang berspekulasi secara politik itu kemudian tidak rentan, tidak luas, tidak besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah framing. Framing ini adalah tugas-tugas dalam membangun sebuah bingkai isu yang kemudian itu pengelolaannya bisa produktif, bisa kontraproduktif, bisa positif, bisa negatif. Tergantung ya bagaimana pemegang otoritas kebijakan, secanggih apa dia, sekompeten apa dia dalam membangun framing yang kemudian produktif dan positif di mata rakyat. Gitu, dan bisa memunculkan persepsi yang positif dari masyarakat eksternal terhadap dirinya. Gitu. Dan ini sangat dibutuhkan oleh pemerintahan siapapun. Oke. Gitu. Itu yang kedua, framing. Yang ketiga, baru kita bicara tentang resource mobilization. Penggalangan resource, sumber daya. Ini sangat penting bagi sebuah rejim, bagi sebuah negara untuk memastikan bahwa mereka itu dalam posisi yang mampu untuk memastikan negara bangsa ini berjalan secara stabil, baik dan bahkan prospektif di mata seluruh rakyat. Oke, pertanyaan terakhir. Alarm paling penting yang harus disadari oleh rakyat tentang kondisi ekonomi ini apa? Kondisi politik ekonomi saat ini. Alarmnya ya kalau bagi rakyat hari ini ukurannya sangat jelas. Mereka tadi itu happy or unhappy. Jadi ketika rakyat merasa tidak happy dengan segala sesuatu di sekitarnya, ya kan, mau beli sesuatu mahal, mau beli sesuatu mungkin udah punya duit tapi nggak nemu barangnya, gitu. Ketemu barangnya ternyata harganya mahal. Terus juga lalu kemudian mereka susah mungkin dalam satu hal ngambil uang, gitu kan. Lalu kemudian atau mereka juga informasi atau apapun mereka susah mengakses. Lalu kemudian juga tiba-tiba mereka melihat banyak ketidakadilan dan sebuah kesenjangan dalam banyak hal yang menurut idealisme atau persepsi mereka itu seharusnya begini ketimbang begitu, gitu kan. Itu kan tentu indikator-indikator yang saya sampaikan itu the power of idealism. Dan itu harus ngerti bahwa power itu, politik itu tidak semata-mata bersumber pada military atau politics atau ekonomi saja. Tapi ada yang sifatnya intangible, yaitu apa? Idealisme. Nilai-nilai, virtu. Kalau kata Machiavelli, the highest virtue. Virtu tertinggi itu adalah keselamatan dan kebahagiaan rakyat. Itu yang diupayakan oleh prince, pemimpin, pangeran. Ya kan? Dia harus bisa menjadi serigala, at the same time dia harus bisa menjadi kancil atau dia bahkan bisa menjadi lion. Ya. Itu menurut saya yang paling penting, bagaimana negara harus memerankan itu secara orkestratif, ya kan, dan itu harus cerdas dalam memposisikan diri untuk bisa menggalang dukungan baik pada level domestik maupun pada level global. Nah, tapi lagi-lagi end game-nya adalah bagaimana kepuasan rakyat. Balik lagi bagaimana rakyat bisa. Tapi kalau hanya semata-mata rakyat cuma dilihat, yang penting kan pokoknya lu rakyat bisa happy, mungkin puas, ada bansos, ada ini, ada itu. Oke, itu satu hal. Itu kan terkait dengan kekuatan fiskal pemerintah ya. Pertanyaan juga sampai kapan? Kan ini harus dilihat bagaimana situasi ke depan ya. Saya yakin bahwa negara kita dalam kondisi kuat, kokoh dan baik ya. Tapi yang harus dilihat juga ada tadi itu political opportunity structure dan framing. Ya, bagaimana sebuah situasi politik yang membuat kemudian terjadi berbagai spekulasi-spekulasi, rumor, berita, tidak punya sebuah strategi
penyampaian informasi yang memang cukup berwibawa di mata rakyat ini juga satu hal loh Kakak Yeah. Dila, dan ini pernah sering kita bicarain kan dalam banyak kesempatan. Artinya ini juga harus diwujudkan oleh negara, memastikan bahwa dukungan rakyat itu berjalan secara otentik, bukan gara-gara pressure, bukan gara-gara reduksi, bukan gara-gara intervensi, tapi betul-betul memang negara memahami aspirasi rakyat, suasana kebatinan rakyat itu kayak apa terhadap dirinya. Betul. Gitu. Itu yang harus Benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi lebih bagus kita memang melihat kritisisme publik itu berjalan dengan baik, ketimbang kita tutupin dengan berbagai intervensi. Itu membuat kemudian negara tidak sensitif. Akibatnya yang dikhawatirkan adalah ketika terjadi akumulasi bom waktu. Itu yang paling bahaya dari sebuah negara. Berarti warning pemimpin kita, presiden, wapres, dan pemerintahan-pemerintahan yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung keluhan dari rakyat. Harus dong. Bukan sebaliknya. Bukan yang senang-senang aja. Makanya nanti surveinya jadinya rakyat Indonesia bahagia. Bahagia. Nah, padahal ya kan banyak lagi. Iya. Harus baca lagi Betul. Risetnya. Iya kan. Bahagia atau tidak bahagia seperti apa? Itu harus lengkap. Bahagia itu kan macam-macam ya Mas ya. Ada bahagia mungkin satu sisi bahagia, satu sisi belum bahagia kan. Iya. Jadi kalau ukurannya memang kita lihat banyak sih kalau hari ini. Gini loh, pada dasarnya masyarakat kita itu ya kalau ada namanya efek domino ya. Kalau sekali tidak happy gitu karena berbagai isu Benar. gitu. Nah, makanya data sangat penting Kakak, nggak boleh dibohong. Terkait dengan data statistik apapun itu harus jujur. Benar. Gitu. Sehingga untuk mengetahui sebenarnya tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan publik, tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dari sebuah masyarakat itu kayak apa. Terus, nah itu kan harus benar gitu loh melihatnya. Sehingga kemudian pengambil keputusan bisa mengetahui dan lalu dia mengambil kebijakan yang bagaimana. Betul. Gak bisa hanya disimplifikasi, disederhanakan, terus membuat kemudian hanya sekedar publik atau pimpinan senang, itu gak bisa. Jadi harus betul-betul berkaca dari sebuah data yang baik. Betul. Gitu. Oke, Mas Dimas, semoga di tahun 2026 ini semua rakyat Indonesia kuat menghadapi semua tantangan. Tadi saya sampaikan harus lebih optimistik, harus Optimis. ada evaluasi. Betul. Gitu, dan menurut saya harus dengar suara-suara Gen Z, anak-anak muda. Mereka adalah pemegang kedaulatan hari ini, mereka adalah bocah-bocah angon hari ini, dan mereka adalah pemimpin Indonesia ke depan, anak-anak bangsa. Betul, jangan malah jadi bungkam atau pura-pura tidak mendengar. Betul. Karena kan sebuah kritikan adalah sesuatu yang membuat kita ke arah yang lebih baik, bukan Cakep. untuk menjatuhkan. Betul. Benar, Mas? Cakep, Kakak Dila. Oke, Mas Dimas, terima kasih untuk diskusinya. Ya, harapan kita pasti selalu yang terbaik untuk Indonesia, baik itu kesejahteraan yang benar-benar sejahtera rakyatnya. Iya kan? Ya, standar hidup itu harus dipenuhi. Betul. Di negara maju sekalipun, ya kan, happy unhappy itu kan itu relatif. Ya, masih banyak yang juga hidupnya juga mereka tidak happy mungkin karena pendapatannya lebih kecil dibanding yang lain misalnya. Tapi apapun itu standar hidup itu harus diperkuat oleh negara. Benar. Kalau kata Bung Karno namanya kepentingan umum. Kepentingan umum. Betul. Ya, semoga para pejabat dan para pemerintah juga semakin mengerti apa keluh kesah dari masyarakat ya. Semoga pastinya lebih baik. Terutama bidang ekonominya. Yap. Sisi ekonomi harus lebih baik. Terima kasih Mas Dimas atas Terima kasih, waktunya. Kakak Dila. Dan kawan, inilah itu tadi perbincangan kita dengan Dimas Oki, pengamat politik, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.